Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senayan Raya ini berlokasi di Jalan Budi Luhur di samping kantor Camat Senayan Raya. Nah, anehnya ya kan, karena masyarakat banyak yang nggak tahu nih, Bang, karena Puskesmas Senayan Raya ini terletak di Kecamatan Senayan Raya, tetapi wilayah kerjanya Kecamatan Kulim, seperti itu. Jadi kita Puskesmas Senayan Raya ini mulai beroperasional dari tanggal 20 Maret tahun 2007. Sejak 2007. Visinya ya jelas dong, bagaimana dia menjadi pusat layanan yang utama di wilayah kerja Puskesmas Senayan Raya. Jadi itulah yang namanya visi kami, menjadi layanan yang utama nih. Sementara misi kami ada tiga. Ayo siapa yang paham dengan misi Puskesmas Senayan Raya? Ayo. Nah, ditodong sabu kapus. Jadi mewujudkan, meningkatkan standar pelayanan medis. Yang pertama itu meningkatkan standar pelayanan medis. Yang kedua, bagaimana meningkatkan sumber daya kesehatannya dan sarana prasarananya juga. Yang ketiga, inilah ada hubungan nih. Yang ketiga ini dengan inovasi Puskesmas Senayan Raya. Bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat serta lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat hidup sehat. Seperti itu. Jadi makanya ada keterkaitan bagaimana visi misi kami ini dengan inovasi yang sudah kami buat seperti itu. Saya mulai di sana tahun 2021 dan kami sudah memulai untuk inovasi di Pikat Mas Tenar, namanya di Pikat Mas Tenar. Kenapa seperti ini namanya? Mas Tenar ini dinobatkan oleh seorang surveyor yang namanya Bapak Palti dari Semarang. Mas Tenar, Puskesmas Senayan Raya. Nah, itu dia kalau Mas Tenarnya. Nah, karena beliau melihat banyaknya potensi-potensi yang ada di Puskesmas Senayan Raya, sumber daya manusianya yang bisa ditenarkan seperti itu. Jadi artinya bisa menjadi tenar lah kalau misalnya kita berbuat seperti itu. Terus untuk di pikatnya itu sendiri, deteksi dini penyakit tidak menular. Kenapa ini diambil? Karena kita sama-sama melihat, sering nggak mendengar kemarin tetanggaku meninggal jatuh di kamar mandi, umurnya masih 30-an. Ya, benar kan? Ya, Bu. Nah, itu sangat sering kita mendengar kejadian meninggal mendadak ataupun umurnya masih muda. Nah, disinilah kami bagaimana menggali ataupun mencegah jangan terjadi juga seperti ini. Jadi mendeteksi secara dini lah. Kita konsultasi lebih awal atau pengobatan secara rutin dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kadang-kadang Bu, untuk deteksi dini sendiri itu biasanya masyarakat juga kayak berpikir kayak semakin aku tahu penyakit nanti aku semakin stres. Nah, bukannya katanya nih Bu, stres itu bisa menambah penyakit, itu bagaimana Bu? Benar sekali, stres itu bisa memang menambah penyakit. Tetapi kami bertugas di Puskesmas Senayan Raya ini untuk mencerdaskan masyarakat kita. Jadi jangan lagi memiliki mindset yang seperti itu yang tadi disampaikan, sehingga bisa menimbulkan kematian yang memang tidak kita harapkan seperti itu. Jadi mengedukasi, membuat mereka lebih tahu, mencerdaskan. Yang tadi misi kami bagaimana memberdayakan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus berperan tenaga kesehatan ini untuk mencerdaskan masyarakatnya terkait kesehatan. Seperti itu. Layanan primer itu sudah kami lakukan se-Indonesia itu terbaiknya di Puskesmas Senayan Raya. Itu program itu. Bagaimana itu Bu? ILP itu. Nah, jadi kalau integrasi layanan primer itu bagaimana seluruh program-program yang dulunya sendiri-sendiri, Wamenso sendiri nggak pernah bergabung, itu harus digabungin, harus diintegrasikan mulai dari bawah sampai ke atas. Contoh mulai dari Posyandu, Pustu dan sampai ke Puskesmas itu harus terintegrasi seperti itu.
Itu kok boleh tahu koordinasinya bagaimana Bu? Karena kan ini zaman 2025 ya kan Bu, sekali. paling dekat yang namanya dengan digitalisasi. Ya, Kira-kira betul bagaimana sekali. pelaksanaan itu Bu, koordinasinya? Nah, inilah yang memang kami sedang rancang, tetapi kalau untuk di Puskesmas sendiri, kita dari setiap klaster sudah terintegrasi. Kita sudah memiliki namanya aplikasi e-pus yang memang kita sudah mengintegrasikan semua program, tetapi masih ada yang harus disempurnakan karena tidak ada yang sempurna ya. Kalau kita pasti ada kurangnya, ini laporan ini kok belum juga masuk sini, inputnya kok masih input ulang lagi gitu ya kan. Tetapi alhamdulillah dengan adanya e-pus ini kami sangat dimudahkan. Itu yang untuk digitalisasi yang tingkat Puskesmas. Nah, untuk tingkat pustunya ke Puskesmas itu ada namanya e-pus tuh. Oh, ada lagi. Itu kita sudah jalanin juga. Dan sama juga di Posyandu ada namanya e-Posyandu. Wah. Inilah yang masih kami jajaki karena untuk memenuhi e-Posyandu itu kita harus memiliki sumber daya manusianya yang memang mengerti terkait teknologi, terus sarana prasarananya yang harus kita lengkapin seperti itu. Nah, memang kawan-kawan memang sangat terapresiasi ketika kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan, dari Bapak Budi kita. Mereka sangat semangat, bahkan setelah itu kami juga masih mendapatkan penghargaan yang lainnya. Nah, karena apa? Sudah ada contoh nih kalau kita memang dihargain oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita yuk mencari lagi dari kementerian yang lain. Saat ini kami menunggu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini, karena kami salah satu puskesmas yang dimajukan ke tingkat nasional juga, puskesmas ramah anak seperti itu. Luar biasa. Kalau tadi program ILP Hajar paling terbaik se Indonesia di perkotaan ya Bu ya. Sekarang tidak mau kalah lagi untuk prestasi berikutnya. Kita akan tunggu prestasi berikutnya Bu. Alhamdulillah, amin. Semoga menang nantinya. Karena semuanya mulai dari anak sampai ke bapaknya kita akan periksa Pak di sana. Jadi jangan dong mindsetnya kalau Posyandu itu hanya orang yang tidak mampu saja. Kan semua masyarakat kita ini menilai kalau Posyandu ya itu orangnya yang nggak keren ataupun menengah ke bawah gitu ya. Padahal orang yang datang ke Posyandu adalah orang yang mengerti terkait kesehatan, pentingnya kesehatan. Terima kasih. Jadi kalau ngaku sadar kesehatan, ayo bawa keluarga ke Posyandu ya Bu. Benar sekali, ayo bawa keluarga ke Posyandu. Jadi ketika datang ke Posyandu, suaminya mengantar istrinya untuk anaknya imunisasi, itu ketiga-tiganya udah bisa kami layani. Karena kami teamwork, kami kerjanya bersama-sama. Ayo sini, Baik. Rizky. Mungkin kita akan kenalan. Tadi kata Bu Kapus juga sempat menyampaikan yang bikin saya merinding. SDM-nya juga luar biasa ya Bu ya. Benar, SDM-nya ketika memang nanti kita meminta bantuan, tolong Mbak kerjakan ini, mereka siap. Selalu ready seperti itu. Jadi inilah sumber daya manusia yang di Puskesmas Senen Raya. Boleh kita mungkin kenalan dengan personil dari Puskesmas Senen Raya. Ini udah semuanya atau masih banyak lagi Bu? Masih 10%. 10% Bapak Ibu. Jadi masih banyak tenaga-tenaga profesional lainnya yang turut bergabung bersama Puskesmas Senen Raya. Baik, kita udah mungkin masih ada di belakang keluarga besar dari Puskesmas Senen Raya. Silakan, kita ingin kenalan satu-satu nih. Baik, kita mulai dari Baik, silakan Ibu perkenalkan dirinya dan juga mungkin apa nih Bu kegiatan Ibu biasa di Puskesmas Senen Raya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Trisnawati, perawat dari klaster 3. Kalau program saya pemegang PTM DM, diabetes mellitus. Kalau di ruangan di poli umum. Wah, ini nih sumber keuangan kita ya Bu ya. Didampingi kemana-mana. Oke, harus dikawal. Baik, saya Vivi Peradela, kami bagian manajemen. Di LP itu tadi Pak, kita terbagi klaster siklus hidup, klaster 1, 2, 3, 4, dan lintas klaster. Nah, kebetulan yang banyak hadir di klaster 3, karena memang di Pikat Mas Tenar lahirnya di klaster 3. Klaster 3 adalah layanan untuk usia produktif dan lansia. Jadi usia 18 tahun ke atas itu ada di klaster 3. Nah, terintegrasilah antara dewasa dan lansia. Jadi
Bidan, pemegang program Catin UKS ya, dan Catin yang di dalam gedung itu pelayanan kami di ruang KB serta menerima screening Catin yang sekarang lagi booming ya di Indonesia, yaitu Catin calon pengantin. Itu harus kita screening supaya bisa untuk pencegahan stunting. Saya juga penanggung jawab program gangguan intrafungsi, yaitu gangguan pendengaran dan penglihatan. Saya bidan, kebetulan saya penanggung jawab program KB dan IPATES. Jadi kami juga gebrakannya di sana, kalau dalam gedung pelayanan KB dan IPATES. Tapi kami ada juga inovasi ke luar gedung penyuluhan KB ini. Nama saya Lina Yuliana, sebagai perawat di klaster 3 ruangan pralansia dan lansia. Pemegang program bagian PTM penyakit tidak menular, inilah deteksi dini. Kalau saya bagian hipertensi, jadi kami itu tim. Lanjut lagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Rizky. Saya salah satu dokter umum di Mas Tenar, Puskesmas Senayan Raya. Saat ini saya dokter umum IGD. Oke. Inovasi dari Mas Tenar untuk rehabilitasi medik dasar. Jadi ditunggu aja kayak gimananya. Kemungkinan saya adalah dokter penanggung jawabnya. Perkenalkan, saya Dr. Matia. Saat ini saya bertugas di klaster 2 ruangan KIA Poli Anak, Puskesmas Senayan Raya. Kita lanjut lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safnida. Saya berada di lintas klaster di apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fitrianti, pemegang program kesehatan jiwa di Puskesmas Senayan Raya, dan juga dan juga kita ada rawat inap. Jadi saya megang rawat inap. Pengen banyak sekali bertanya kepada ibu-ibu semua, mungkin satu-satu tentang inovasi programnya. Boleh kapan-kapan saya main di sana, Bu? Atas undangannya dan apresiasinya untuk sekolah kami SD Negeri 39 Pekanbaru. Baik, Ibu, tadi kita sudah cerita masa lalu Ibu bersama Ibu Kapus Senayan Raya dan Bu Nel Afni. Tentunya saya ingin tahu nih, karena ada sisi lain dari Tempatnya di Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu di samping kantor Camat Sail, atau di samping lagi. Nah, di sana kami memiliki tenaga kependidikan berjumlah 30 orang berserta staf dan TU-nya. tentang koordinasi kolaborasi antara sekolah bersama komite sekolah dalam menunjang peserta didik tentunya dalam berkegiatan. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya beberapa hal, Ibu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri kolaborasi antara satuan pendidikan, contohnya kami akan melakukan bagaimana kami membentuk kegiatan-kegiatan yang berupa di luar non-akademik. Kalau akademik itu kan sudah pasti ya Pak ya, tapi di luar akademik itu apalagi yang SD negeri ini berbeda dengan SD swasta. Walau bagaimanapun dengan kami yang terbatas ini harus saling koordinasi dengan komite untuk menyampaikan hal-hal yaitu program-program sekolah di luar non-akademik. Kemudian adapun kegiatan-kegiatan lain kami harus menyampaikan dengan komite kami. Kebetulan komite kami tidak bisa hadir karena ada beberapa halangan. Untuk membantu terutama adalah kegiatan sekolah dan sebagai penyambung lidah pihak sekolah dengan wali murid terjadinya trouble. Biasanya itu sekolah kan ada trouble, adapun ada kegiatan itu adalah komite harus dilibatkan gitu. Berminat dengan bidang olahraga bola, maka saya akan salurkan kegiatan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurang, tapi ada anak di akademik dia kurang, tetapi di keterampilan kurang. Maka dari itu, mana kelebihan anak itu kami tonjolkan. Seperti itu. Jadi, seperti di sekolah kami itu ada silat. Kemudian silat ini kami akan memberikan wadah dan itu dikelola oleh komite dan wali murid. Dan dikelola itu semuanya dikelola oleh komite dan wali murid. Jadi kami memberikan bagi anak yang berminat silat, silahkan mengikuti silat.
bagi anak yang menyukai bola, kami akan menyarankan orang tua untuk memberikan kegiatan anak di pulang sekolah, biar anak-anak tidak kecanduan gadget dari informasi negatif pada handphone sekarang. Apalagi sekarang ada game online, itu anak-anak sudah kecanduan. Jadi kami bagaimana cara menghindari anak untuk menghilangkan kecanduan gadget itu, maka saya menyarankan kepada wali murid semua untuk memberikan anak kegiatan positif di luar non akademik. Tetapi jangan lupa, satu, jangan hilangkan kesempatan bermain anak. Alhamdulillah kami dari SD Negeri 39 baru sudah sampai Liga Top Skor Nasional Pak. Kemarin baru kami pulang hari Kamis malam. Alhamdulillah kita mewakili Sumatera juara 3. Oke, kalau boleh, ini Om atau Abang ya? Abang lah ya Bu ya. Nah, Abang mungkin akan bertanya nih, kenapa sih minat sama bola? Apa yang bikin kamu tertarik sama bola? Bisa juara. Harus sudah ikro di kelas 3. Nah, sambungan dari kelas 3 itu akan kami bentuk lagi, itu tapis, berupa tapis, dan ada guru pembimbingnya. Itu tidak luput dari kerjasama dengan orang tua. Setelah anak hafal dengan tapisnya, ayat-ayatnya, nanti akan disetor sama guru agama yang ada di sekolah. Nanti akan direvisi pembacaan anak-anak tersebut. Dan bagi anak tapis itu akan diberikan berupa pin yang mana itu akan dipakai setiap hari di bajunya. Berarti dia menandakan ini adalah anak tapis gitu. Lebih baik dia bermain ketika kecil. Nah ini kenapa Bu? Kalau boleh saya pengen tahu nih, karena saya bukan dari background aslinya tuh dari pendidikan ya Bu ya. Mungkin kenapa anak dari usia berapa sampai berapa gitu Bu yang memang boleh disarankan untuk jangan hilangkan waktu bermain mereka. Itu dari usia berapa sampai usia berapa itu Bu? Boleh. Kalau anak-anak itu dari dari usia mulai dia bermain itu kan dari TK. TK itu kan masanya bermain anak-anak, kemudian sampai kelas SD itu. Cuman kalau bisa berikan semua telah sirna, terus manapun pudar di dalam dada. Mulai lagi PMB Unilak gelombang 3 akan ditutup Kak Ayu. 2 bulan lagi Kak. Iya, hanya tinggal 2 bulan lagi. Kok 2 bulan tiba-tiba banget? Iya, karena kita hanya sampai 11 Oktober Kak Ayu. Di 13 Oktober kita udah masuk ke kampus. Nah, karena kita tinggal 2 bulan lagi Kak Stisa, nah boleh nggak sih spill dulu biaya UKT-nya, karena ada juga kan teman-teman UTBK yang ujian UTBK dan atau UMPTK-in dan mungkin belum dapat rezekinya di sana. Nah, boleh nggak Kak spill dulu? Oke, izin sebentar Kak Ayu. Dulu biaya pendaftaran kita itu namanya SPP ya Kak Ayu ya. Sekarang udah jadi UKT. Nah, UKT ini berbeda setiap fakultasnya Kak Ayu. Nah, contohnya kita bisa lihat di brosur kita. Salah satunya ini ada ilmu administrasi publik, itu jumlah UKT-nya ada di 4.610.000. Nah, kita ini ada cicilan Kak Ayu, 2 cicilan. Nah, itu di cicilan pertama itu dibayarkan saat daftar ulang. Nah, cicilan kedua itu dibayarkan sebelum kita UTS. Kan sampai yudisium dan juga wisuda itu udah nggak ada lagi. Nah, tapi Kak, kalau misalnya kita udah bekerja, ada nggak sih penawaran spesial dari kampus kita? Kalau penawaran spesial untuk yang udah bekerja ada dong Kak Ayu. Itu namanya program RPL. Nah, RPL ini enak banget Kak Ayu, dimana S1-nya aja yang harusnya 4 tahun, itu cuma tinggal 2 tahun aja Kak Ayu. 2 tahun ya, spesial banget Untuk loh. S2-nya yang harusnya 2 tahun, tinggal 1 tahun doang. Nah, itu enak banget. Kuliah Universitas Lancang Kuning dengan program RPL hanya 2 tahun ya teman-teman, dan strata 2-nya hanya 1 tahun.
asuransi juga, tetapi juga sebagai dana pensiun atau pesangon kalau perusahaan pakai seperti itu. Nanti detailnya banyak program-program yang bisa kita tawarkan atau dimiliki di Manulife. Oke, hari ini kita kan udah bareng-bareng dengan orang pendidikan dari SDM 39, kemudian ada juga dari Puskesmas ya Pak. Jadi hari ini kita hadir sebenarnya apa sih program yang nyambung dengan kegiatan kita pada hari ini kira-kira Pak? Oke, Bisa dari dijelaskan, yang Pak? disampaikan Ibu apa tadi ya, Dewi Kartika dari SD 39. Nah, dia menjelaskan bahwa sekolahnya itu bagus gitu kan. Nah, sebenarnya peranan asuransi itu mewujudkan buah pendidikan tinggi untuk anaknya supaya cerah masa depannya. Nah, di Manulife sendiri bisa disediakan untuk dana pendidikannya. Mungkin untuk SD, SMP, SMA mungkin pemerintah bayarin ya. Tapi kan di kuliahan belum tentu. Oke, ada beasiswa, tapi kan uang kos, transportasi itu kan diperlukan juga. Nah, kita bisa sediain di sini. Nah, mungkin Manulife sendiri tidak bisa jadi pendidik, tapi kita bisa menjadi yang membiayain sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.